Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Andrian dari TI 19C akan menjelaskan sedikit tentang teori dualitas. Pengertian dualitas. Yang pertama, konsep dualitas menjelaskan sebuah kasus PL yang berhubungan dengan kasus PL lainnya. Setiap PL terdiri dari dua bentuk, yaitu prima dan dual. Prima adalah bentuk pertama PL, dan dual adalah bentuk kedua PL yang berkaitan dengan bentuk pertama atau primal. Menyelesaikan masalah primal sekaligus akan menyelesaikan kasus dual dan sebaliknya. Contohnya berikut ini diberikan tabel dengan jumlah mineral dan vitamin yang terdapat pada dua jenis makanan tiruan, yaitu daging dan sayuran per unit, serta harganya. Di sini terdapat kandungan makanan tiruan dan kebutuhan minuman per hari. Makanan tiruannya ada daging dan sayuran. Yang pertama mineral, ada 2, 4, 40, vitamin 3, 2, 50, dan harga per unitnya daging satunya 3 dan sayuran 2,5. Masalah adalah menentukan biaya pembelian sejumlah daging dan sayuran sehingga kebutuhan minimum akan mineral dan vitamin terpenuhi. Yang pertama, misalkan banyaknya daging yang dibeli X1 unit, banyaknya sayuran yang dibeli X2 unit. Pertama diminimumkan terlebih dahulu dengan Z sama dengan 3X1 plus 2,5X2. 3X1 ini kan daging 3, jadi dagingnya X1 dengan jumlahnya 3, jadi 3X1 plus 2,5X2. X2 kan sayuran. Dengan kendala 2X1 plus 4X2 lebih besar dari 40. 3X1 plus 2X2 lebih besar dari 50, dan X1, X2 lebih besar dari 0. 2X1 plus 4X2 lebih besar dari 40 ini terdapat dari sini, dari mineral. Dan yang 3X1 plus 2X2 itu vitamin. Dan yang kedua, pemasok harus menetapkan harga jual vitamin per unit sebesar Y1 dan harga jual mineral per unit sebesar Y2 agar menghasilkan harga jual daging dan sayuran tiruan yang tidak melebihi harga pasar. Maka model dualnya adalah maksimumkan W sama dengan 40 Y1 plus 50 Y2 dengan kendala 2Y1 plus 3Y2 lebih kecil dari 3, 4Y1 plus 2Y2 lebih kecil dari 2,5, dan Y1, Y2 lebih besar dari 0. Ini contohnya. Pertama, minimumkan dulu. Z sama dengan 3X1 plus 2X5,2X5X2. Kendalanya kan 2X1 plus 4X2 lebih besar dari 40. Dan itu yang Y1, dan Y2 nya 3X1 plus 2X2 lebih besar dari 50. Itu yang Y2. X1, X2 lebih besar dari 0. Pertama bikin kayak gini. Dalam 2, 4, 40, 3, 2, 50. Ini kan ini nih kendalanya. Ini Y, ini X. Dan maksimumkan W sama dengan 40Y1 plus 50Y2 dengan kendala 2Y1 plus 3Y2 lebih kecil dari 3, dan 4Y1 plus 2Y2 lebih kecil dari 2,5. Y1, Y2 lebih besar dari 0. Primal kendala I dan fungsi tujuan, sedangkan dual variabel I nilai kanan. Ya, hubungan primal dan dual. Koefisien fungsi tujuan di masalah primal menjadi konstanta ruas kanan dari fungsi kendala pada masalah dual. Tanda pertidaksamaan kendala dibalik, tujuan minimasi dan primal diubah menjadi maksimasi di dual dan sebaliknya. Setiap kolom koefisien di primal adalah satu koefisien.
Kendala di dual. Bentuk dual dari dual adalah primal. Sifat-sifat dari primal dan dual. Yang pertama, sifat isyarat pertama menentukan koefisien fungsi tujuan variabel-variabel basis awal. Caranya, yang pertama, yang A, koefisien fungsi tujuan yang original dari variabel basis pada iterasi YBS. Matriks di bawah variabel basis awal pada iterasi yang bersangkutan sama dengan simplex multiplier. Yang B, kurangi nilai-nilai simplex multiplier dengan fungsi tujuan yang original dari variabel-variabel basis awal. Sifat-sifat primal yang kedua. Sifat kedua menentukan koefisien fungsi tujuan variabel non basis awal. Caranya, kalikan vektor baris simplex multiplier pada iterasi yang bersangkutan dengan matriks koefisien kendala pada iterasi awal lalu dikurangkan dengan vektor baris koefisien fungsi tujuan variabel non basis pada iterasi awal. Dari contoh di iterasi pertama diperoleh koefisien x1, x2, x3. Yang contoh seperti ini. Sifat primal yang ketiga menentukan nilai ruas kanan, yaitu solusi dari variabel-variabel basis. Caranya, matriks di bawah variabel basis awal pada iterasi BS. Terus matriks kolom ruas kanan yang original dan sama dengan matriks kolom ruas kanan variabel basis. Sifat keempat menentukan koefisien kendala atau pembatas. Caranya dengan matriks di bawah variabel basis awal pada iterasi BS. Terus matriks kedua, matriks kolom dari kolom koefisien pembatas yang original sama dengan matriks kolom dari kolom koefisien pada pembatas iterasi YBS. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.